Hidup di kapal mungkin awalnya terdengar romantis, angin bersih semilir, mentari cerah, kesunyian yang damai. Hei, siapa yang tidak mau? Tapi bersiaplah untuk berpamitan dengan sebagian besar kegiatan dan barang favoritmu. Ruang di kapal kecil sangat sempit dan kehidupan di laut tidak cocok bagi kamu yang suka menyimpan banyak barang atau bagi para penderita klaustrofobia. Kepalamu juga mungkin akan sering terbentur, apalagi kalau kamu tinggi. Saat berkemah, setidaknya kamu bisa berjalan-jalan untuk melepas penat. Kalau di kapal, kamu bisa segera merasa seperti tikus dalam kandang. Jadi, semoga setelah beberapa tahun di laut, kamu bisa membeli yacht impianmu. Berjalan-jalan di geladak besar akan memanjakan dirimu sekaligus sebagai sarana olahraga, karena beberapa yacht bisa sepanjang lapangan sepak bola. Tapi, sekeren apapun kapalmu, internet bisa menjadi masalah dimanapun kamu berlayar. Sinyal ponsel dan koneksi Wi-Fi cuma bisa digunakan bagi kamu yang berencana tinggal dalam jarak 8 km dari pantai. Tapi, jika ingin menjelajah ke laut lepas apapun kapalmu, takkan ada panggilan, SMS, ataupun media sosial. Tak ada sama sekali. Kamu bisa merasa kesepian, tapi juga bebas. Sebelum mulai hidup di kapal, kamu mungkin ingin ikut pelajaran berlayar dulu. Harganya sekitar Rp350.000 per jam, dan para ahli merekomendasikan untuk berlatih sampai 50 jam hanya agar kamu paham dasar-dasarnya. Menguasai keterampilan berlayar akan butuh lebih dari setahun, tapi setelah itu kamu bisa bersenang-senang. Bersiaplah untuk bekerja keras, kapal butuh banyak perhatian. Ada saja yang perlu diperbaiki atau dibersihkan, kecuali jika kamu mempekerjakan kru mekanik dan pembersih khusus. Meski begitu, bersih-bersih kapal tidak akan semelelahkan membersihkan rumah. Kapal terbesar pun tetap lebih kecil dibanding rumah pada umumnya. Kalau untuk kebersihan diri sendiri, masalah yang mungkin kamu hadapi adalah tidak punya air mengalir. Kamar mandi yang disebut kepala di kapal hanya punya kabin pancuran mungil yang sangat sempit untuk orang dewasa. Jangan berpikir membawa banyak macam barang perawatan diri, sebab rak di sini hanya cukup untuk barang-barang penting. Namun, kalau kapalmu adalah kapal pesiar terbesar di dunia yang panjangnya 183 meter, kamar mandimu akan terlihat seperti kamar mandi biasa di rumah. Mungkin bahkan lebih bagus. Ada wastafel ganda, bak mandi besar, dan tempat pancuran, cermin berlampu, serta banyak laci. Sekarang mari bahas toiletnya. Kamu akan butuh waktu agak lama untuk membiasakan diri. Hal pertama yang akan kamu sadari adalah tidak ada air. Mirip sekali dengan toilet di pesawat terbang kan? Aturan yang sama berlaku untuk keduanya. Tidak ada air berarti tidak ada percikan saat kendaraanmu bergoyang-goyang. Yang pasti, kamu tidak terhubung ke pipa pembuangan apapun. Jadi, toilet di kapal layar biasanya disiram secara manual. Artinya, kamu memompa air dari tangki penyimpanan di kapal. Setelah air keluar, kamu pun menyiram isi toiletmu. Setelah menabung cukup banyak untuk membeli yacht, kamu mungkin akan punya penyiram elektrik yang bisa mengisi toilet dengan air laut. Jadi, kemana perginya tabunganmu kemudian? Kamu tidak bisa membuangnya begitu saja ke laut. Seperti halnya pesawat, tabunganmu akan disimpan di tangki penampungan kapal, dan kamu bisa mengosongkan dan membuangnya dengan bantuan pekerja profesional saat kamu merapat ke dermaga. Oh, pastikan kamu memakai tisu toilet ramah lingkungan. Dengan begini, kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang karena toilet tersumbat. Tidak ada air mengalir juga membuatmu kesulitan memasak. Peraturan nomor 1, bawa persediaan air segar melimpah. Yacht besar mewah punya penyimpanan air dengan pemanas berkapasitas 750 liter. Persediaan itu cukup untuk sebulan hidup nyaman. Ada satu masalah lain dalam memasak, yaitu tidak ada kulkas yang biasa kamu gunakan di rumah. Kamu harus rela menggunakan kulkas lebih kecil yang biasanya diisi dari atas. Masukkan semua barang yang kamu bawa ke sana sampai kamu berlabuh di marina. Jika tidak, kamu akan hidup dengan makan ikan segar lebih lama dari yang kamu inginkan.
Salah satu kelemahan dari menimbun terlalu banyak bahan pangan di kapal adalah serangga. Lepaskan label kertas dari kaleng jika kamu tidak ingin kecoa menyebar. Selain itu, kelembapan, terutama di ruang yang sempit, adalah sahabat bakteri dan jamur. Jadi, makanan segar jauh lebih cepat basi di atas kapal dibanding di rumah. Tapi, jika kamu tinggal di kapal pesiar mewah, ya, kamu pasti paham. Dapurnya seperti dapur di rumah, langit-langit yang tinggi, semua peralatan tersedia, banyak laci dan lemari, dan ruang makan besar. Kamu bahkan bisa menyewa koki pribadi untuk terus memberimu makan layaknya bangsawan. Nah, jika kamu sering mabuk laut, coba bayangkan badai-badai yang mungkin kamu hadapi. Rata-rata ada 10 badai per tahun di Samudra Atlantik. Jadi, baik kamu naik kapal kecil atau yacht mewah, pastikan semua peralatan keselamatan yang kamu butuhkan untuk badai lengkap. Pelaut profesional menyarankan terus pandangi cakrawala saat ombak sedang kacau. Hanya cakrawala yang diam di sekitarmu, jadi keseimbanganmu tetap terjaga. Jika tidak membantu, tutup matamu sehingga otakmu tidak bingung dengan informasi yang campur aduk. Penutup mata juga bisa menjadi solusi. Jika semuanya tidak berhasil, pergilah ke dekat pagar dan beri makan ikan. Oke, semua pembahasan tadi adalah untuk kamu jika baru pertama memulai. Tapi, bagaimana jika kamu sudah menjalani kehidupan seperti ini di kapal? Orang yang menghabiskan seluruh hidupnya di laut bisa kebal terhadap mabuk laut. Sistem keseimbangan tubuh yang luar biasa pun makin kuat. Berat badanmu pun mungkin turun, tapi ototmu makin besar. Sebab, pertama, tidak ada restoran cepat saji di pinggir jalan, apalagi layanan pengiriman makanan. Menu makanmu mungkin hanya sebatas ikan dan makanan kaleng, dan tidak banyak makanan olahan. 2. Aktivitas fisikmu jauh lebih banyak. Jika tinggal di kapal layar, ya kamu harus mengatur layar, menambatkan barang-barang, mengemas persediaan, bahkan berjalan di atas geladak dengan semua ombak ini akan memperkuat otot-otot kakimu. Dan bersiaplah untuk mencabut teritip dari lambung kapal setidaknya sebulan sekali, atau membayar orang saja. Kulitmu akan menjadi lebih kasar karena terus diterpa angin. Kulitmu juga akan terbiasa dengan terik matahari dengan menghasilkan lebih banyak melanin, yaitu pigmen yang membuat kulitmu kecoklatan. Tentu saja kamu disarankan menggunakan tabir surya, tapi harganya lumayan mahal. Sisi buruknya, jika kabinmu terlalu kecil, encok bisa menjadi masalah yang serius karena kamu harus sering membungkuk. Tinggal di atas kapal bisa menghemat uang, terutama jika kamu pandai merawat kapal sendiri alih-alih menyewa tenaga profesional. Tagihan listrik dan airmu jauh lebih kecil dibanding di darat. Uang terbesar yang mungkin kamu keluarkan adalah saat berlabuh di marina. Ya, tak peduli seberapa sukanya kamu akan kehidupan di laut, kamu masih akan bergantung pada layanan dan persediaan di darat. Kecuali jika seluruh peradaban berpikir untuk hidup di kapal juga. Kalau begini, mungkin akan ada toko swalayan mengambang, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Jadi, intinya hidup di atas kapal tak jauh berbeda dengan tinggal di tenda. Hanya saja kamu dikelilingi oleh air, bukan pohon. Tidak masalah, kamu tinggal di kapal kecil atau yacht mewah, kamu tetap bisa menikmati matahari terbenam yang indah dan bintang yang tak terhitung jumlahnya setiap malam. Kecuali jika ada badai, bulan pun muncul lebih dekat dari sebelumnya. Kamu pun berkesempatan melihat lumba-lumba melompat dari air, burung-burung terbang di atas kepala, dan kamu akan merasa lebih dekat dengan alam. Kamu pun bisa membawa rumah berlayarmu ke lokasi terpencil, kapanpun kamu ingin menjauh dari keramaian. Impian yang indah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.